Ya pemirsa, kita kembali lagi di program UI Corner dan pastinya juga masih bersama saya Armin Asri dan juga ada PJ dari Warek 3 yaitu Ibu Mutia SPD MPD yang pastinya juga sudah ya berhadir untuk edisi kali ini. Nah jadi seperti kita jelaskan tadi juga ya, nah mungkin kita juga penasaran gitu ya sebenarnya ini merupakan strategi yang bisa dibilang mungkin ada hal-hal yang mungkin masih bisa di-sharing, bisa dibilang ini rahasia dapur Bu ya. Nah, tapi memang luar biasa sekali ya dari banyak sekali jurusan-jurusan yang di Universitas Subudi Indonesia yang sudah terakreditasi B. Nah, mungkin kita juga ingin tahu nih, bagaimana sih Ibu sebagai di PJ di Warek 3 ini itu bersama para tim akreditasi bisa mencapai goal gitu Bu ya, yang maksimal ya. Dan tentunya juga untuk beberapa jurusan favorit di UI ini Bu. Ya Pak. Ya. Sebagaimana kita tahu kita mungkin sudah mengakreditasi lebih daripada hampir semua Hampir benar. sudah diakreditasi, cuma ada beberapa memang masih akreditasinya masih dalam C, tapi kita akan terus meningkatkannya. Tapi kita saat ini alhamdulillah sudah mendapatkan 7 atau 8 Pak ya. Iya, 8 ya. Sudah terakreditasi B. Benar. Itu luar biasa Pak perjuangannya ya. Iya, Dan pasti. perjuangan itu bukan saya sendiri, tetapi kita bekerja dalam tim Pak. Apalagi di bawah Warek 3 itu ada direktorat kemahasiswaan seperti yang saya sebutkan tadi, ada direktorat penelitian dan pengabdian masyarakat, kemudian ada direktorat kerjasama. Sehingga dalam pencapaian akreditasi itu kita bekerja sama. Bagaimana cara kita bekerja? Bekerja itu mulai dari seperti yang saya kasih tahu tadi bahwa kita mulai dari program kita siapkan, kemudian pelaksanaan program, kemudian monitoring dan evaluasi itu kita benar-benar lakukan sesuai dengan standar, sesuai dengan SOP yang berlaku. Sehingga pada saat akreditasi kita tidak lagi menciptakan data mentah seperti layaknya mungkin orang sering bergumam tentang akreditasi borang ya. Nah, itu bohong dan ngarang ya. Iya benar, itu yang sering terdengar ya. Tidak bisa dilakukan kalau misalkan di Ubudia itu realita yang harus kita sajikan. Benar, Jadi pasti. kalau misalkan kita sajikan bohong dan ngarang itu percuma. Nah sehingga yang kita lakukan itu mulai dari program kita tentukan dari awal, pelaksanaan kita tentukan, kemudian kita pelaksanaannya seperti apa. Kemudian setiap ada kegiatan itu harus lengkap pelaporannya. Iya. Sehingga pada saat tim akreditasi turun atau tim visitasi turun, kita tinggal menyajikan data yang sudah ada. Sehingga di bawah Warek 3 itu adalah kekompakan yang sangat kita perlukan. Apa yang kita laksanakan, apa yang kita tetapkan di dalam program itu kita mengacu kepada matriks. Apa penilaian dari akreditasi yang sangat bagus ditetapkan, itu yang kita upayakan, itu yang kita laksanakan, SOP yang seperti itu yang kita jalankan sehingga matrik tercapai. Tentunya matrik yang kita inginkan adalah dengan nilai 4. Ketika kita sudah dapat meraihkan nilai 4 itu artinya di bawah Warek 3 bisa dapat akreditasi, tim di bawah Warek 3 itu pun bisa menyajikan data sesuai yang diminta oleh setiap program studi. Iya. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya juga gitu ya, mungkin bagaimana istilahnya untuk mempertahankan itu juga lebih sulit gitu ya Bu ya. Nah itu ada gak sih strategi dari mungkin dari Ibu sebagai PJ di Warek 3 gitu dalam menjaga mutu gitu dari Universitas Subudi Indonesia yang pastinya juga mungkin stabil bahkan juga naik gitu ya, dan mungkin ada pengalaman-pengalaman yang ada PTS yang mungkin turun segala macam, tapi ini alhamdulillah stabil dan juga malah meningkat. Nah itu strategi apa gitu Bu mungkin ya dari Warek 3? Iya, mengacu daripada saya sebelumnya pernah menduduki di Warek 1. Ya benar. Jadi kita sudah berkiprah di bagian akademik dan mutu sehingga pada saat saya mengarah ke Warek 3 pun saya tetap mengacu pada mutu yang sudah ada, yaitu kita melihat kembali pada mutu itu. Ketika berbicara tentang mutu kita berbicara tentang PPEPP. Nah, tentunya kita paham ya bagian mutu itu PPEPP itu apa. Di mana itu ada 5 hal yang harus kita laksanakan sehingga dapat tercapai. Kemudian mutu yang sudah ada bisa terkendali, kemudian bisa ditingkatkan malahan sehingga apa yang sudah kita capai selama ini bisa ditingkatkan. Nah, di mana P itu yang pertama adalah penetapan program kerja. Program kerja itu ditetapkan itu tidak dari satu hasil pemikiran, tetapi kita tetapkan berdasarkan semua tim kita rapat berulang kali kita rapat, kita tentukan program kerja mana yang bagus, kemudian program kerja mana yang layak untuk dilaksanakan. Kemudian P yang selanjutnya apa? Yaitu pelaksanaan. Jadi kita fokus kepada apa
apa program yang sudah kita tetapkan itu yang kita laksanakan, sehingga garisnya sejalur. Jadi ketika kita laksanakan program yang di luar program yang sudah kita tetapkan, Benar. itu akan kacau. Jadi apa yang kita programkan kita laksanakan. Setelah itu kita evaluasi, karena tidak semua program yang sudah kita tetapkan dengan bagus, kita laksanakan dengan bagus, ternyata hasilnya bagus. Jadi ada juga program-program tertentu yang mungkin pada saat pelaksanaan ternyata ada kekurangan. Nah itu evaluasinya kalau memang bagus ya kita lanjut untuk program berikutnya, untuk program yang sama tetapi pada pelaksanaan dekade berikutnya. Tapi kalau tidak bagus maka kita akan cari program yang lebih bagus sehingga mendukung peningkatan mutu universitas. Kemudian setelah itu ada P lagi, yaitu karena PPEPP. P setelahnya adalah peningkatan. Peningkatan itu apa yang sudah kita evaluasi, kalau sudah bagus kita tingkatkan. Kalau tidak bagus berarti kita upayakan untuk program yang lain. Kemudian ada hal yang paling penting itu adalah pengendalian. Kalau semuanya kita laksanakan tetapi kita tidak kendalikan maka itu sia-sia. Sia-sia ya, Bu. Jadi ketika di Warek 3 jadi program itu saya tetap berpegang pada standar mutu yang ada, itu PPEPP tetap harus seperti itu. Dia berulang apapun kinerjanya, apapun kegiatan tetap PPEPP. Iya, oke. Nah, terus juga yang paling penting nih ya, mungkin Ibu ya, yang mungkin sering yang menjadi indikator atau juga faktor yang paling penting dari sebuah universitas itu yang pasti juga setiap universitas pasti ada strategi atau juga mungkin indikator yang diterapkan. Nah, pastinya juga karena juga kemahasiswaan itu di bawah divisi Warek 3, Bu ya. Nah, itu pastinya juga untuk meningkatkan kualitas lulusan dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Indonesia. Nah, itu indikator besar yang mungkin yang ditetapkan yang keharusan ya, sehingga juga para lulusan itu langsung siap kerja gitu, Bu. Nah, itu apa sih gitu yang mungkin strategi yang ditetapkan di UI? Itulah sebagaimana dulu kita untuk rapat pertama tentang program kerja. Benar. Di Warek 3 itu saya tetapkan 4 goal besar, artinya itu yang harus dan itu akan mendukung mutu lulusan. Salah satunya adalah kita mengembangkan adanya kegiatan seminar internasional. Itu wajib. Artinya seminar internasional itu dalam rangka apa? Dalam rangka mencapai UI Go Industry. Sehingga ketika kita melaksanakan seminar-seminar internasional itu mahasiswa punya pengetahuan tentang bagaimana layaknya perkembangan selama ini, bagaimana keadaan industri selama ini, bagaimana di luar selama ini. Itu diperoleh dari seminar-seminar tentunya dari para ahli ya, sehingga stakeholder itu banyak kita undang ke sini. Kita undang stakeholder, kita undang pelaku industri di mana dia bekerja, sehingga dia bisa memberikan pelatihan, bisa memberikan pengetahuan kepada mahasiswa kita di sini. Kemudian juga selain itu kita juga ada program goalnya itu adalah peningkatan jumlah visiting professor. Tentunya kita tahu bahwa Universitas Muhammadiyah Indonesia itu berdiri masih seumur jagung ya Pak ya. Masih dari tahun 2014, sehingga kalau kita katakan kita masih anak-anak, masih baru bisa berdiri. Masih bayi ya. Tidak bisa menurunkan mutu dari universitas. Jadi ketika kita masih anak-anak, kita masih berapa tahun di sini, kita tetap upayakan, walaupun di universitas dosen-dosennya masih dosen-dosen muda-muda Pak ya. Pasti ya. Otomatis masih dalam asisten ahli, lektor sama lektor kepala, tapi kita juga menginginkan ada profesor, sehingga kita hilangkan visiting profesor. Kita datangkan dari luar, datangkan dari MOU kerjasama kita datangkan supaya untuk dapat visiting profesornya. Itu juga perannya itu untuk apa, visiting profesor untuk dosen dan untuk mahasiswa gitu, mungkin lebih manfaat real langsungnya gitu. Itulah dengan adanya visiting profesor tersebut kita bisa tetapkan kuliah tamu. Benar. Jadi kuliah umum itu bisa diisi oleh si visiting profesor tentunya. Kemudian kita juga bisa ada pelatihan itu diberikan oleh si visiting profesor. Kemudian juga ada kuliah yang dilaksanakan oleh visiting profesor. Nah, visiting profesor ini banyak yang agendanya di sini. Selain pelatihan, seminar dan segala macam, dia juga kita punya relasi, sehingga lewat visiting profesor itu kita bisa mengadakan kunjungan ke universitas di sana. Itu tentunya menambah pengetahuan dari mahasiswa dan dosen Universitas Muhammadiyah Indonesia. Bisa join riset ya. Jadi
kalau Universitas Budaya Indonesia kita masih rata-rata master ya, Benar. magister ya, kita bisa join dengan profesor. Nah, disitulah pentingnya adanya visiting profesor. Oke, nah dan pasti juga mungkin sebelum kita pamitan, nah saya juga mungkin yang menjadi mungkin penasaran gitu, saya mewakili pemirsa di rumah, itu pasti juga tentang pencapaian dari MOU dari Universitas Budaya Indonesia dengan universitas-universitas luar negeri. Nah dan pastinya juga itu mungkin bagaimana gitu Bu ya, mungkin dan yang sudah diterapkan juga gitu di sini, baik itu mungkin dari Malaysia atau exchange student segala macam. Nah itu mungkin yang menjadi faktor alasan gitu untuk para calon mahasiswa nih, adik-adik baru untuk bergabung bersama kita gitu. Mungkin bisa menceritakan sedikit tentang itu Bu. Kita kan dari hasil MOU kerjasama banyak yang kita perlu, Benar. Pak. Tentunya itu menjadikan Universitas Budaya itu menjadi lebih terkenal atau lebih pamornya lebih meningkat lagi. Jadi dari MOU itu kita yang seperti saya sebutkan tadi, dari pertama kita tidak punya profesor, kita telah memiliki profesor ya. Adanya visiting profesor di kita, dari itu bukan hanya dalam satu program studi tapi menyebar seluruh program studi ya. Punya visiting profesor. Kemudian pembelajaran e-learning itu ada pembelajaran e-learning yang bisa diakses oleh Asia, Global Access Asia. Benar. Ya, sehingga itu kita Ubudiyah salah satunya di Aceh ya. Ya, benar yang besar. Ya. Sehingga dosen di Ubudiyah mengajar itu bisa diakses oleh mahasiswa di luar negeri. Begitu juga dosen dari mahasiswa luar negeri, kemudian dosen-dosen luar negeri kita bisa akses di sini. Kemudian juga dari MOU kerjasama kita berhasil melaksanakan konferensi internasional di Simbi, Dragstek, Ekosti dan segala macam. Kemudian juga kita berhasil melaksanakan inovasi, artinya exhibition Aceh selama 3 tahun berturut-turut ya. Itu akan kita laksanakan terus-menerus adik-adik. Jadi itu sangat bagus ya. Sehingga kita adik-adik kalau memang mau penasaran ya silakan ke Universitas Budaya Indonesia, tentunya di sini kita bisa banyak akses ke luar negeri. Iya, oke. Nah sebelum kita juga pamitan nih, satu lagi untuk pesan gitu ya dari Ibu Mutiawati, pasti juga untuk para orang tua di rumah nih, yang pasti juga sangat berperan penting gitu ya dalam untuk sebuah keputusan untuk melanjutkan anaknya, dan juga untuk para calon mahasiswa baru dari yang duduk di bangku SMA gitu Bu ya, yang mungkin sebentar lagi lulus. Nah langsung mungkin ada pesan-pesan khusus apa nih Bu untuk mereka? Bagi adik-adik mungkin yang saat ini menempuh pendidikan di SMA, mungkin ini adalah detik-detik terakhir. Iya, benar. Detik terakhir, lagi pada galau-galaunya memilih universitas mana yang bagus untuk saya masuki, kemudian bisa terap lagi di mana. Nah, yang pesan daripada saya adalah pilihlah universitas yang memang memiliki pamor baik di tingkat nasional ataupun internasional. Salah satunya itu yang sudah saya paparkan tadi, Universitas Budaya Indonesia. Kemudian yang kedua adalah pilihlah universitas yang sudah memiliki akreditasi. Jadi kita tahu bahwa Universitas Budaya Indonesia itu sudah memiliki 8 program studi yang memiliki akreditasi B, dan itu adalah menjadi alternatif untuk pilihan karena akreditasi itu penting. Sehingga pilihlah Universitas Budaya Indonesia. Kemudian pilih universitas yang memang menyajikan atau mendidik mahasiswa itu untuk mendapatkan lowongan pekerjaan ke depan. Nah, salah satunya adalah Universitas Budaya Indonesia. Dengan adanya MOU kerjasama dengan luar negeri, kita bisa memberdayakan mahasiswa kita, alumni kita untuk mau kerja di mana, di luar negeri. Nah, itu yang paling penting. Semua kita sudah persiapkan di sini, maka mari kita bergabung di Universitas Budaya Indonesia. Oke, nah dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung gelaran UI Corner untuk edisi kali ini, yang pasti juga mengundang narasumber atau juga bintang tamu PJ dari Warek 3, Ibu Mutiawati SPD MPD. Ibu, terima kasih banyak untuk informasinya, dan pasti juga mudah-mudahan juga buat pemirsa di rumah sudah langsung yakin gitu, wah ini Universitas Budaya Indonesia yang pastinya menjadi pilihan yang utama gitu buat adik-adik semua untuk melanjutkan kuliah untuk mencapai masa depannya. Ya, langsung dari studio UB On TV, saya Armin Nasri. Mutiawati, Wakil Rektor 3 Universitas Budaya Indonesia. Iya, kita berdua pamit, kita mohon maaf kalau ada kesalahan kata, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.